Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Roshida. Nah, alhamdulillah, sebelumnya aku mau kenalkan diri aku dulu karena di video-video sebelumnya nggak ada pernyataan tentang diri aku ya. Jadi aku adalah mahasiswa PG Pahud semester akhir yaitu semester 8. Artinya di channel aku insya Allah akan membahas seputar anak ataupun persoalan pribadi. Adapun kalau nanti misalkan ada hal-hal yang negatif, aku harap teman-teman tidak meniru hal itu. Kalau misalkan ada hal yang positif, teman-teman bisa mengambil nilai-nilai positif itu dan bisa mengamalkannya. Oke. Ataupun juga bisa disebarluaskan ke teman-teman yang lain. Begitu teman-teman. Jadi sebelum aku membahas tentang anak dan penguasaan dasar keilmuan, temanin aku skincarean dulu ya. Ya seperti biasa aku skincarenya cuma pakai toner aja karena tadi udah mandi, udah pakai moisturizer, udah ngaji nih, pulang ngaji gitu. Jadi aku pakai toner dulu. Soalnya ini karena ini bulan Ramadan, aku suka pakai toner. Kalau sering-sering pakai toner itu bikin wajah jadi super lembab gitu. Jadi seger aja gitu. Kalau mau aktivitas selanjutnya aku pakai lip balm. Kalau dulu lip balm aku itu pakai Laneige atau pakai Vaseline yang lip terapi. Sekarang ganti karena ini aku rasa ini lebih praktis sih, kayak juga gampang di swatch. Nah, kering dulu ya biar enak. Ini enak, ini lembab di bibir, gak bikin apa ya, kayak ada garis-garisnya gitu. Setelah pakai lip balm, aku pakai lip tint dari merek yang sama. Pakai sedikit aja biar seger, nggak kelihatan pucat. Kayaknya tipis aja. Oke, alhamdulillah udah selesai. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Anak dan penguasaan dasar keilmuan. Jadi, apa saja sih kira-kira yang dibutuhkan anak-anak dalam tumbuh kembangnya atau dalam fase fondasi, di mana di usia fase fondasi itu ada di usia 0 sampai 7 tahun. Dan saya mengutip dari bukunya Ummu Ihsan Khairiyah, di mana kita perlu yang namanya berilmu. Anak-anak itu juga perlu dibekali dengan ilmu ya teman-teman ya, karena sesuai hadis, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Seperti itu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan bagaimana sih cara kita mendekatkan anak-anak kita dengan ilmu, bagaimana anak-anak kita itu mencintai ilmu, giat belajar, dan mau sekolah, nggak malas-malasan. Seperti yang fenomena sekarang, kadang kan anak-anak itu lebih banyak dan senang untuk bekerja gitu ya di usia remaja gitu ya, karena kan dengan bermain platform di media sosial, dengan menjadi model atau menjadi model iklan makanan atau menjadi iklan pakaian itu lebih menggiurkan. Itu tidak apa-apa dilakukan sebagai hal sampingan, tapi bukan dijadikan sebagai bahan prioritas gitu ya, tapi dijadikan sampingan tidak masalah gitu ya. Yang menjadi prioritas anak-anak remaja adalah tetap sekolah seperti itu. Nah, bagaimana supaya nanti ketika anak kita remaja itu tetap memprioritaskan sekolahnya gitu ya, tidak tergiur dengan hal-hal yang duniawi. Nah, maka di fase fondasi di usia 0 sampai 7 tahun perlu yang namanya kita kuatkan di sana gitu ya. Dimana yang pertama adalah ajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai kalau misalkan di agama kita sebagai muslim, kita sebagai muslimah, maka anak-anak kita harus dikenalkan yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin di agama-agama yang lain fase fondasi mereka adalah untuk meyakini kitab-kitabnya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, mengapa pentingnya Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya? Karena anak-anak itu memiliki cahaya yang bersinar pada pikirannya. Mereka itu memiliki daya tangkap yang cukup bagus di usia itu. Jadi pahamkan dulu hal-hal yang paling mendasar, hal-hal yang fundamental. Makanya anak-anak
sejak usia dini dianjurkan atau diajarkan wajib menghafal surat Al-Fatihah, karena seperti yang kita tahu surat Al-Fatihah itu akan diamalkan seumur hidupnya dalam sholat, karena kan nanti saat usia balik mereka sudah wajib sholat gitu ya. Dari dimana di setiap sholat diwajibkan setiap rakaatnya harus ada bacaan Al-Fatihah yang harus dibaca. Maka akan sayang jika di fase itu anak-anak itu tidak mendapatkan pembelajaran tentang surat Al-Fatihah berserta dengan tadaburnya. Seperti itu yang pertama ya teman-teman ya. Ajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kok As-Sunnah? Karena minimal dia tahu bahwa kita melakukan sesuatu itu ada sunnahnya, ada aturannya gitu ya. Kita merujuk kepada baginda Rasulullah gitu ya. Saat mau makan, adabnya pakai tangan kanan gitu ya. Kemudian adabnya makan tidak boleh ditiup, harus ditunggu dingin dulu. Kemudian nggak boleh makan sambil berdiri kayak gitu. Kemudian saat mau masuk kamar mandi pakai kaki maksudnya kaki kiri dulu masuknya, keluarnya pakai kaki kanan seperti itu. Kemudian bagaimana adab berbicara dengan orang tua, adab-adab itu kan didapatkan dari As-Sunnah, di mana As-Sunnah itu adalah merujuk pada perilaku, perbuatan maupun perkataan Rasulullah seperti itu. Kemudian itu yang pertama adalah kita mengajarkan anak-anak Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua adalah mengajarkan bahasa Arab gitu ya. Saya tidak bisa bahasa Arab ya teman-teman, tapi menurut apa yang saya pelajari, mengapa kalau kita sebagai muslim ajarkan anak-anak kita tentang bahasa Arab, supaya saat anak-anak mengaji, saat anak-anak belajar tentang hadis itu mereka paham dari apa yang dia baca gitu ya. Jangan sampai sudah sebesar saya, sudah sebesar ini, tapi kadang-kadang masih nggak paham dengan apa yang kita baca. Kadang-kadang saya juga masih menemui orang-orang yang sholat tapi nggak paham arti maknanya, karena mereka hanya hafal gitu ya dari bacaan-bacaan sholat. Karena dulunya sudah tahu artinya waktu ruku itu mengesahkan Allah gitu ya. Kemudian memanggil Allah dengan kata-kata yang baik, mengagungkan Allah pada bacaan ruku dan bacaan sujud seperti itu. Tapi jauh lebih baik jika kita mendahulukan bahasa Arab mereka. Tapi kalau misalkan bahasa Arabnya teman-teman atau ibu-ibu muda di sini masih belum bisa mumpuni untuk keilmuannya, bisa dicarikan gurunya. Ini ada sebuah tips ya. Saya juga nggak tahu nih, sudah sebesar ini dulu pengalaman sekolahnya juga nggak banyak, belajar bahasa Arabnya itu cuma sedikit. Jadi kalau misalkan ada orang yang bahasa Arab sama saya pasti pelongo nggak paham gitu. Jadi alangkah lebih baiknya itu bisa diberikan pada anak-anak. Yang ketiga adalah ajarkan anak-anak kita bahasa asing gitu ya. Misalkan bahasa daerahnya, kita tinggal di suku Jawa, di Pulau Jawa, ajarkan bahasa daerah itu untuk anak-anak kita. Mengapa? Itu juga penting gitu ya. Bagaimana mereka nanti bisa bersosial dengan baik dengan tetangganya, dengan teman-teman seusianya, atau dengan Pak de budinya. Kalau misalkan dia tinggal di suku Melayu, suku Sunda, ya ajarkan bahasa itu kayak gitu ya. Jadi bahasa asing itu juga perlu, bahasa daerah perlu, bahasa asing itu perlu, bahasa asing, bahasa Inggris, karena anak-anak kita juga nggak boleh jadi anak-anak yang tertinggal zaman gitu ya. Ajarkan atau sekolahkan kita, antarkan mereka pada kursus-kursus yang bisa mengantarkan mereka untuk belajar bahasa asing kayak gitu. Karena zaman sudah modern, anak-anak juga tidak boleh tertipu, anak-anak juga tidak boleh dibohongi atau dibodohi sama media-media saat ini. Karena media-media saat ini kan banyak yang bahasa asing. Kalau misalkan mereka tidak bisa mencerna dengan baik, maka akan fatal gitu. Nah, bahasa asing maupun bahasa Arab ini harus dilalui ketika mereka sudah bisa paham betul bahasa orang tuanya ya, atau bahasa ibu gitu ya. Kalau kita di sini, katakanlah di daerah saya bahasa ibu, bahasa nomor satunya adalah bahasa Jawa, yang kedua bahasa Indonesia kayak gitu ya. Atau pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu biar mereka lebih lancar kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Biasakan anak-anak kita adalah ketika melakukan hal baik, ketika mau belajar, ketika mau bermain di fase fondasi, terus soundingkan pada mereka untuk selalu membaca basmalah dan mengingat bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang mau
anak-anak kita belajar gitu. Jadi pastikan anak-anak kita itu Bismillahirrahmanirrahim, itu dulu. Kemudian yang kelima adalah membaca adalah gerbang ilmu gitu ya. Tanamkan pada anak bahwa anak-anak juga harus paham gitu ya, bahwa anak-anak butuh yang namanya membaca. Caranya gimana? Caranya adalah sediakan banyak buku di rumah saya. Sama seperti saya. Katakanlah di rumah saya nggak banyak buku ya teman-teman ya. Akan tetapi saya sedang mengusahakan bagaimana caranya supaya nanti anak-anak itu bisa dekat dengan buku dan mereka cinta buku, seperti itu. Seperti saya jadi sejak usia belia, sejak usia 19 tahun, 20 tahun itu sudah mulai nyicil bukunya. Anak-anak saya sekarang usianya 23 tahun, belum nikah. Nggak promo ya, cuma menginformasikan bahwa penting sekali kebutuhan membacanya anak-anak itu harus difasilitasi. Kita harus menyiapkan jauh-jauh hari gitu ya, karena nggak bisa nanti kita hamil kemudian melahirkan, kemudian anaknya sudah ada tapi bukunya belum ada, atau kita baru belanja saat itu gitu ya, baru pilih-pilih buku. Nah itu sangat sayang waktunya. Harusnya kita waktunya sudah mendidik tapi malah masih menyiapkan pendidikannya kayak gitu. Jadi kan amat sangat sayang kayak gitu. Kemudian yang keenam adalah yang perlu teman-teman ketahui dalam menyiapkan ilmu anak-anak itu, ada yang namanya faedah perpustakaan di rumah. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menunjang nutrisi otaknya anak-anak, nutrisi pikirannya anak-anak dengan mengadakan perpustakaan di rumah kayak gitu. Menyiapkan banyak buku yang bermanfaat, banyak buku daging yang bisa nanti mereka serap saat mereka di usia sudah bisa duduk, sudah bisa tengkurap. Nah, bahkan saat mereka belum bisa tengkurap, maksudnya masih dalam kondisi telentang dan melihat-lihat saja, itu sudah buku yang menjadi asupan sehari-hari mereka kayak gitu. Kemudian yang 7 adalah urgensi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah yang bisa kita pahamkan ya di usia fondasi atau di era yang saat ini. Anak-anak juga bisa dipahamkan tentang urgensi ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti apa. Kemudian kalau kita bekerja dan hidup berdampingan ya dengan gadget, dengan handphone, dengan laptop, dan misalkan televisi sebagai media informasi sehari-hari, nah itu harus dipahamkan pada anak-anak apa tujuannya, apa fungsinya gitu ya. Boleh kok kita memiliki daftar tayangan tersendiri kayak gitu ya. Jadi tidak bisa disamaratakan ya setiap keluarga gitu ya. Misalkan di rumah kita punya ini misalnya daftar tayangannya hanya untuk murotal dan media informasi saja gitu ya. Misalkan media informasinya adalah dari media berita seperti Tempo, seperti detik.com, seperti TV One atau Metro kayak gitu. Itu saja gitu ya. Dan meluruskan pada anak, pemahaman pada anak bahwasannya TV ini fungsinya aja untuk ini gitu ya, bukan untuk yang lain-lain gitu ya. Karena kalau misalkan untuk hiburan kita bisa misalkan menggunakan handphone saja atau menggunakan YouTube di TV itu, tapi tidak banyak channel-channel yang diputar, misalnya channel-channel Islami, kemudian channel-channel kartun kids Islami yang hanya bisa direkomendasikan untuk anak-anak seperti Nusarara, Upin Ipin, dan yang lainnya kayak gitu. Jadi itu harus dipahamkan betul pada anak. Dan yang kedelapan adalah dalam penguasaan dasar keilmuan, anak-anak itu juga butuh yang namanya kebebasan yang terarah gitu ya. Jadi anak-anak, kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak perlu mengkotak-kotakkan jadwal anak-anak. Jam segini kamu harus ngaji sekian gitu ya, 2 jam. Setelah 2 jam kamu ibadah, sholat, kemudian makan, kemudian bantu orang tua, kemudian istirahat. Lalu di mana kebebasan terarahnya? Berikan waktu luang untuk bermain gitu ya. Karena di fase fondasi, anak-anak butuh yang namanya gerak bebas, butuh yang namanya eksplorasi, di mana mereka sangat-sangat butuh untuk itu, untuk menunjang dan memfasilitasi apa yang sudah ada di fitrahnya. Karena fitrah mereka adalah bermain, fitrah mereka adalah belajar. Jadi
berikan waktu dan ruang itu sebebasnya kayak gitu ya. Misalkan sediakan buku, terserah mereka mau ngapain, entah mereka mau jungkir balik, mau mereka kreasikan buku-bukunya jadi rumah-rumah gitu ya, jadi bangunan, terserah gitu ya. Tapi kita fasilitasi dengan cara apa? Memberikan ruang, kemudian memberikan alat main secukupnya, nggak perlu banyak-banyak, karena banyak-banyak nanti juga khawatirnya muspro dan sia-sia kayak gitu ya. Nanti khawatirnya juga imajinasi mereka itu terkungkung pada mainan-mainan itu saja, nggak bisa ke yang luar, ke apa ya, lebih liar imajinasinya, nggak bisa kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita sediakan buku dan mainan-mainan secukupnya, berikan waktu ruang, berikan mereka untuk melakukan permainan-permainan itu sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan kebebasan terarah. Kemudian yang terakhir adalah anak dan penguasaan dasar keilmuan. Yang ke-9 adalah istimewakan setiap anak gitu ya. Jadi anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga memiliki cara uniknya masing-masing gitu ya. Jadi kalaupun ketika kita mendidik anak, misalkan anak yang satu salah, anak yang kedua ini benar, jangan sampai dinasihatkan di depan anak-anak. Istimewakan dengan cara apa? Dengan cara memberikan nasihat yang one by one gitu ya, yang secara personal seperti itu. Kemudian jangan sampai kita memiliki keberpihakan itu di lagi gempa ini sepertinya teman-teman. Ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah. Ini lagi goyang-goyang. Semoga Allah menyelamatkan kami. Ini beneran goyang loh teman-teman. Soalnya tadi beritanya di Laut Jawa di utara Surabaya itu gempa 6,8 skala Richter. Semoga Allah melindungi kita semua ya teman-teman. Ini Mbah sama adik aku lagi tidur ini teman-teman. Soalnya aku tunggu, biasanya kayak Lindu kayak gini tuh nggak akan lama teman-teman. Alhamdulillah udah berhenti nih kayaknya. Semoga Allah melindungi kita semua ya teman-teman. Nah selanjutnya adalah tidak membanding-bandingkan anak gitu ya. Semua anak pasti punya keunikan masing-masing. Itu saja dari apa yang saya dapat dari buku yang saya baca, Anak dan Penguasaan Dasar Keilmuan. Jadi ada 9 tip. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan apabila ada salah-salah kata itu pastinya datang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Dadah.